penjelasan tentang isim mausul. Nah, kalau misalnya, ini misalnya kajian hari ini ya. Isim mausul itu kan ada alladzi, nanti muannasnya bunyinya allati. Kalau bunyinya alladzina, nanti bunyinya allati. Ini namanya isim mausul. Alladzi, allati, alladzina, allati. Nanti ada bunyi di pertengahan ini ada kalimat alladzaini. Alladzaini untuk musanna. Terus ada allataini. Tambah lagi, yaitu yang khusus untuk benda bunyinya ma. Khusus untuk orang bunyinya man. Ini namanya isim mausul. Nah, isim mausul ini nanti dia bertemu dengan namanya selah. Selah itu fiilnya. Misalnya ada kalimat yu'minu. Apa artinya yu'minu? Dia beriman. Yu'minu, dia beriman. Maka isim mausul yang cocok apa? Maka isim mausul yang cocok adalah alladzi. Ya, isim mausul yang cocok ini nanti isim cocok yang ini, alladzi. Kenapa? Karena di dalam kata yu'minu itu ada dhamir namanya huwa. Namanya apa? Huwa. Maka alladzi disebut sebagai apa tadi? Mausul, ya. Yu'minu disebut sebagai silahnya. Silah, huwa disebut sebagai aid. Namanya apa? Aid. Jadi aid, silah, mausul itu harus sama dalam hal mudzakkar, muannasnya, mufrad, jamaknya harus sama. Contohnya ya di ayat yang tadi. Nanti dirapiin ya. Alladzina yunfikuna. Kalimat yunfikuna, dhamir yang tersimpan dhamirnya apa? Dhamirnya adalah hum. Kan yunfikuna, mereka menginfakkan. Nah, mereka itu kan hum. Hum itu jamak. Gitu. Makanya kalimat hum ini sudah sesuai dengan apa? Dengan kalimat alladzina ini. Boleh nggak misalnya alladzina yunfiku gitu? Nggak pakai wawun nun, boleh tidak? Nggak boleh, karena nggak cocok. Mereka harus cocok ini. Misalnya ada kalimat tu'minuna. Nah, antum misalnya, kalimat antum, itu makanya isim mausulnya harus juga jamak. Alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum. Ada dua kata, amwala dan hum. Amwal itu jamak dari kata malun, mal. Mal artinya apa? Harta. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka bilaili. Itu ada dua kata, bi dan al-lail. Bi artinya apa?
Bi artinya apa? Dengan. Ya. Kalau kalimat bi itu ketemu dengan kalimat yang bermakna tempat atau waktu, maka bermakna fi. Bermakna apa? Fi. Jadi bi ini nanti bermakna apa? Fi. Kenapa? Karena bertemu dengan kalimat yang bermakna waktu. Al-lail itu kan malam, itu kan waktu. Atau ketemu dengan kalimat yang bermakna tempat. Contoh. Ini serius ini. Ini baru 5 menit udah serius loh Pak ngajinya loh. Enggak apa-apa ya. Saya sengaja ini. Kemarin saya di WA Pak Thohir, Pak kalau ngaji serius Pak, jangan guyonan terus. Ya, siap Pak. Ya, biar masuk. Nih, kalimat bi artinya apa? Dengan. Itu kalau ketemu isim zaman atau isim makan, gampangannya gitu. Ketemu isim zaman atau isim makan, maka nanti bermakna fi. Dia bermakna apa? Fi. Misalnya ada kalimat Jakarta. Di Jakarta, maka maknanya apa? Fi Jakarta, di Jakarta. Bi Makkata, di Mekah. Bukan dengan Mekah, tapi apa? Di Mekah. Itu karena apa? Ketemu kalimat yang bermakna tempat. Nah, atau ketemu kalimat yang bermakna waktu. Misalnya, ya kayak bilaili, bin nahari, ya, maka bermakna apa? Fi, bermakna fi. Fi itu berarti bermakna apa? Dengan, di dalam. Ya. Ya kalau misalnya fil laili ya tetap maknanya apa? Tetap maknanya di fi, tetap. Ini khusus untuk apa? Khusus untuk bi. Pokoknya kalau jawabannya dari sono begitu, udah nggak ada pelajaran lagi, udah. Ini ya, isim zaman sama isim makan. Ini serius nih ngajinya. Ya, saya ulangi lagi. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka bilaili, berarti maknanya apa? Di malam hari, wan nahari dan siang hari. Dan siang hari, maksudnya wawu yang ada di sini, ini wawu, namanya wawu apa? Wawu ini namanya wawu apa? Wawu atof. Itu. Ini bukan wawu kosam, bukan. Apa itu wawu kosam? Wawu yang bermakna sumpah. Kata Pak Haji Rahmat, wawu apa lagi itu? Ya, bukan wawu kosim, bukan. Oh, kosam, sumpah. Astagfirullah. Bilaili wan nahari, dan di siang hari, siang. Sirron dengan sir. Ya. Sirron dengan sir. Nah, kalimat sirron ini kan maknanya juga ada bermakna dengan juga kan? Benar nggak? Misalnya gini, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu malam dan di waktu siang, sirron dengan, ya, sirron apa? Dengan. Ini dengan kalimat dengan ini pelengkap. Nah, kalau misalnya bunyinya bukan sirron, pasti pakai bi sirri wa ala niyatin. Nah, ini karena bi-nya dihilangkan, dibaca nasab, sirron dengan rahasia. Sirron, ya benar ya, sirron. Benar artinya rahasia ya. Sirri itu Pak, nikah sirri loh. Apa artinya? Sembunyi-sembunyi. Oh ya. Di waktu malam dan di waktu siang, sirron dengan sembunyi-sembunyi.
Saya lebih mengartikan sirron itu rahasia. Wa alaniyatan ini satu kata, alaniyatan. Terang-terangan. Itu kalau bunyinya tin, alaniyatin, artinya atas niat. Iya kan Pak? Tapi alanya pakai alif maksurah, misalnya alanya begini. Ya kan? Atas niat. Tapi kan bukan itu. Makanya di sini ada kalimat yang berharokat fathah tanwin, sirron juga harokat fathah tanwin. Maka wawunya ini, wawu atof yang ini berbeda dengan atof yang ini. Berbeda. Kalau wawu wan nahari diatofkan ke kalimat bilaili, makanya kasroh. Ya, bilaili kasroh, wan nahari kasroh. Itu ya. Sirron tanwin, alaniyatan juga tanwin. Itu. Makanya wawunya namanya wawu atof. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu malam dan di waktu siang dengan sir, dengan rahasia, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan dengan terang-terangan. Terang-terangan. Falahum, maka bagi mereka, ada tiga kata, fa, la, dan hum. Maka bagi mereka ajruhum, dua kata. Ajru apa ajru? Balasan, pahala. Ajruhum, pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Maksudnya maka bagi mereka mendapatkan apa? Pahala dari Tuhan mereka. Inda itu milik ya Pak ya. Inda ay milk. Wala khaufun alaihim, wala khaufun, dan tidak ada apa? Khauf, rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Saya ulangi lagi. Alladzina, orang-orang yang yungfikuna, mereka menginfakkan, amwalahum, harta mereka, bilaili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, sirron, dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan dengan terang-terangan. Falahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina namanya isim mausul, yungfikuna tadi sesuai ya, sesuai dengan isim mausul, namanya silah, silahnya isim mausul. Nah, yungfikuna ini namanya fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' karena ada nunnya ya, maka disebut apa? Bukan. Fi'il mudhari' yang ada wawu nunnya atau ada nunnya, namanya af'alul khamsah. Fi'il mudhari' yang af'alul khamsah. Ya. Amwala, amwal jamak dari kata mal ya. Saya ulangi, amwala jamak dari kata mal. Nah, karena jamaknya tidak ada cirinya, namanya jamak apa? Namanya jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak ada ciri-cirinya. Hum, amwalahum,
Hum itu namanya isim domir. Namanya apa? Isim domir. Karena domirnya ini dia nyambung, ya, maka dinamakan domir apa? Muttasil. Domir muttasil. Bilaili. Bi namanya huruf jar. Bi namanya huruf jar. Al-laili namanya isim. Kenapa isim? Karena didahului dengan huruf jar bi. Namanya isim apa? Isim apa? Isim zaman, boleh. Atau mudzakkar atau muannas? Kenapa? Muannas, ya, muannas, mufrad, ya benar ya, mufrad ya. Wan nahari, wawunya namanya wawu apa tadi? Wawu atof, namanya wawu atof. Kalimat an-nahar sama dengan al-laili, namanya isim apa tadi? Namanya isim zaman. Isim zaman. Namanya isim zaman. Nah, karena dia berpasangan dengan al-lail, maka zaman ini dikategorikan muannas. Sirron, isim apa fi'il? Kenapa, Pak? Oh iya, ada tanwinnya ya. Isim, karena ada tanwin. Sirron, ada tanwinnya itu, maka disebut apa? Isim. Wa alaniyatan, ini juga isim juga. Kenapa? Karena ada tanwin. Isim. Falahum ajruhum. Falahum ini udah sering ya. Fa-nya namanya fa apa? Fa itu dinamakan ada dua apa tiga? Fa. Ini serius ini ngajinya. Iya. Saya udah berusaha untuk sangat serius ini. Ayo. Fa itu ada namanya fa atof, ada namanya fa jawab. Fa jawab yang ada in. Jika ini maka, ya kan? Nah, itu menggunakan apa? Fa. Nah, kalau di sini fa-nya ini fa atof atau fa jawab? Kalau kita ngomong jawab harus ada syaratnya, harus ada kalimat jika. Ada nggak kalimat jika? Ada nggak kalimat jikanya? Kalau kita nyari kalimat jika pasti nggak ketemu ya Pak. Makanya ada isim mausul itu terkadang bermakna syarat. Isim mausulnya itu. Orang-orang itu kan menyimpan kata jika orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu malam dan di waktu siang, baik dengan apa? Rahasia maupun terang-terangan, maka gitu. Nah, jadi ada isim mausul yang memang terkadang menyimpan makna apa? Menyimpan makna syarat, menyimpan makna syarat. Jauh Pak, dari Bekasi ke Jakarta kan jauh, lumayan. Falahum ajruhum, lahum tadi sudah ya. Mana? Bukan atas amwalahum, bukan itu, bukan. Ya, lahum, lahnya namanya huruf jar, namanya huruf apa? Huruf jar. Humnya namanya isim apa? Isim domir, namanya isim domir. Domir apa Pak? Isim domir muttasil. Isim domir itu ada berapa sih? Domir ada berapa? Domir ada dua, yaitu domir muttasil sama domir munfasil. Ada nggak? Ada yang lain nggak? Selain domir muttasil dengan domir munfasil.
Ada yang namanya dhamir muttasil, dhamir munfasil, satu lagi namanya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Tersembunyi di balik satir, namanya mustatir. Apa itu? Dhamir yang tersembunyi di dalam apa? Suatu fi'il. Misalnya ada kata yungfikuna. Yungfikuna, apa artinya yungfikun? Mereka menginfakkan. Nah, kata mereka itu namanya dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan. Nggak kelihatan. Itu. Ada tapi nggak kelihatan. Ajruhum dua kata. Ajruhum dua kata. Ajru dan hum. Ayo, ada yang tahu nggak? Ajru itu isim apa fi'il? Apa Pak? Isim. Dari sisi makna dia bermakna apa? Isim. Dari sisi makna dia bermakna isim. Tapi ciri isimnya apa? Ciri isim itu kan ada tanwin, ada alif lam, ada huruf jar. Ada nggak Pak? Kalau tidak ada, maka kalau ditanya ciri isimnya apa? Dia gabung dengan kata hum. Namanya idhofah. Apa? Namanya idhofah. Itu caranya. Namanya apa? Idhofah. Ini susunan idhofah. Kalau susunan idhofah berarti ajru sudah pasti isim, humnya juga isim. Dua-duanya isim. Contoh lagi, inda rabbihim. Inda rabbihim, saya jadiin satu, tiga kata. Inda, apa tadi maknanya inda? Di sisi itu berarti dia bermakna isim. Bermakna isim. Isimnya isim apa? Zaman atau makan? Isim makan. Robbi, isim juga, isim. Ya, isim. Him, isim juga. Makanya saya garis jadi satu, namanya susunan idhofah. Apa? Idhofah. Maka inda tidak ada ciri isimnya, robbi tidak ada ciri isimnya, him isim isim domir. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun sudah. Sekarang kalimat yahzanun. Ayo, yahzanun namanya fi'il apa? Namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Karena ada wawun nun, maka namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Yuk, diulangi ya terjemahnya ya. Alladzina, orang-orang yang yungfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, harta mereka, bilaili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, sirron, dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan dengan terang-terangan. Falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Diulangi lagi langsung terjemahnya bareng. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu malam dan di waktu siang dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang menginfakkan atau menafkahkan hartanya itu jangan sampai terpengaruh dengan waktu, baik malam maupun siang, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Harusnya kita sama. Misalnya ada orang infak ke masjid, ke masjid. Ini kan kebaikan ya Pak.
infak ke masjid. Si A infak, si B infak, si C infak, semuanya infak. Nah, karena sifatnya infak ke masjid itu harus dipertanggungjawabkan, maka ketika nama kita disebut, kita tidak boleh ria. Kalau enggak disebut, jangan merasa ujub. Iya kan Pak? Misalnya, hari Jumat nih, dapat infak dari hamba Allah. Hamba Allah. Ketika yang infak itu kita, misalnya saya yang infak, disebut nama kita hamba Allah. Dalam hati akhirnya, jangan-jangan duit saya dimakan sama pengurusnya. Itu lebih baik diumumin namanya tapi kita nggak terpengaruh. Daripada kita suudon gara-gara nama kita disebut hamba Allah. Itu namanya sirron wa alaniyatan. Kita masukin ke kotak amal malam-malam nggak ada orang, tapi kita merasa ujub. Ya Pak ya, itu juga nggak bagus gitu maksudnya, nggak baik. Makanya kalau memang pengen benar-benar nggak kelihatan orang, terus nggak pengen namanya disebut, ya sudah malam-malam aja sebut, masukin ke kotak amal, 1 juta, 2 juta, masukin ke kotak amal. Toh nanti ujung-ujungnya juga masuk ke kas masjid. Ini ditulis Pak pakai amplop. Ingat ya nama saya, jangan disebut namanya, hamba Allah. Ingat. Dan nanti dalam pembukuan Pak, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Nyusahin gak itu? Nyusahin. Itu maksud saya, kita itu ketika infak jangan terpengaruh dengan kondisi. Infak aja. Misalnya nama kita disebut, kita nggak jadi ria, nggak disebut, kita nggak jadi ujub. Ini baik di waktu malam maupun siang sama. Berarti apa? Ujung-ujungnya yang diharapkan adalah mencari keridhaan Allah. Di ayat sebelumnya tuh, ya, wa ma tunfiquna illa batigha wajhillah. Ada orang-orang yang menginfakkan hartanya itu ingin mencari keridhaan Allah. Jadi kalau misalnya nama kita ditempel karena memang itu kepanitiaan, kita jangan merasa, oh tuh, jangan gitu. Makanya biasa aja. Disebut ya, itu memang bagian dari administrasi, enggak disebut ya enggak masalah. Nah, namanya sudah yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa ala niyatan. Gitu. Kalau semuanya disirkan, harus sir, maka agama ini tidak ada siarnya. Gitu. Kalau infak itu semuanya harus rahasia, maka agama ini tidak ada siar. Nanti nggak ada yang santunan, nggak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mensiarkan agama Islam. Kalau semuanya disirkan, makanya baik dengan rahasia maupun terang-terangan sebetulnya hukumnya sama. Kalau rahasia jangan kita menjadi ujub, kalau terang-terangan jangan menjadi ria. Jadi intinya di situ. Makanya dua-duanya sama. Yang diharapkan adalah kita mencari apa? Mencari ridhonya Allah. Nah, kalau orang sudah mendapatkan atau mencari ridhonya Allah, falahum ajruhum inda rabbihim. Dua-duanya tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalimat ini sering disematkan kepada orang-orang yang mendapatkan nilai keikhlasan atau nilai keistiqomahan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan para penduduk surga nanti disifati dengan kalimat la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan rasa khawatir tentang apa yang diberikan oleh Allah, tidak akan ada rasa kesedihan sesuatu yang sudah kita berikan. Maka untuk masa depan kita tidak takut, yang sudah kelewat tidak takut. Jadi ada kalimat yahzanun, ada kalimat khauf. Nah, khauf itu artinya apa? Takut. Nah, terkadang kalimat khauf, takut itu tidak menggunakan kata khauf, tapi menggunakan kata
yakhsha atau khosyah. Min khosyatillah, khosyah. Khosyah ya artinya takut, khauf artinya takut. Makanya dalam pemakaiannya min khosyatillah, ketakutan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau khauf itu biasanya ketakutan yang sifatnya kepada makhluk, khauf. Jadi kalau saya takut dengan Pak Haji Rahmat, berarti saya menjauh apa mendekat? Menjauh, karena makhluk. Tapi kalau saya takutnya kepada Allah, maka harus mendekat dengan cara menyebut-nyebut, dengan cara taat. Gitu. Jadi yaksha itu pasti illallah. Itu. Khosyah, takut itu hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Yang namanya khosyah, takut, itu takutnya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mendekat. Gitu. Kalau saya takut sama Pak Thohir karena saya punya utang, makanya saya di WA nggak balas. Kenapa? Ya takutnya sama makhluk, menjauh. Takut sama ular, jauh, jangan malah mendekat. Yuk diulangi lagi. Alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, bilaili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, sirron, dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Ayo diterjemahkan satu-satu. Ini mumpung ayatnya pendek nih. Dari mana dulu dah? Dari belakang? Oke. Dari belakang. Dari belakang, tapi nggak belakang banget, tengah-tengah. Ayo, jadi ketua DKM itu harus ngasih contoh kepada jamaahnya. Ayo, ayo Pak. Alladzina yunfikuna. Tidak pula mereka bersedih hati. Ayo. Ya. Makanya tingkat kebahagiaan orang itu apakah dikasih apa ngasih. Nah, gitu kan? Nah, tapi nggak cuma diomon-omon. Nggak cuma omon-omon doang gitu. Kalau tingkat kebahagiaan orang itu masih dikasih, ya berarti nunggu dikasih baru seneng, gitu. Ayolah, Pak Haji Qasim, dari tadi khusyuk banget. Alladzina yunfikuna. Amwalahum, iya, billaili wan nahari, sirron wa alaniyatan, falahum, maka bagi mereka, ajruhum, inda rabbihim, wala khaufun alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, ya tidaklah mereka bersedih atau mereka tidak bersedih hati. Jadi itu sudah merepresentatifkan jamaah yang lain, nah, ya kan?
Arif, ini pada mojok semua ini, nggak kelihatan. Iya. Makanya satirnya saya menggeser ke sini, kan kegeser terus. Kalau kalau Pak Haji Qasim udah lancar, berarti yang lain saya anggap lancar. Itu. Ini yang nggak kelihatan nih lah. Siapa ini? Paling depan, paling depan. Ayo. Paling depan, yang paling depan. Ayo, kerudung coklat, kerudung coklat. Alladzina yunfikuna, ayo. Ayo, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirron wa alaniyatan falahum ajruhum pahala mereka inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Iya, tidak pula mereka bersedih. Satu lagi biar sama, tadi sana kan dua, sekarang dua. Yang kerudung biru tadi ada kok, ayo. Kerudung biru, ayo. Alladzina, nggak ada namanya soalnya nih, ayo. Iya, betul. Tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Dah, dua aja cukup lah. Mau ganjil? Oh iya. Nah, lanjutannya adalah pembahasan tentang bahwa isim. Oh, boleh Pak, monggo silakan. Sama. Ya. Jadi itu harus dijawab dari dua sisi. Yang pertama sisi boleh dan tidaknya tentang hukumnya, maka itu boleh. Yang kedua dari sisi fadhailul a'mal. Jadi fadilah orang-orang beramal di waktu-waktu tertentu. Sama halnya, makanya kita itu dalam hal beribadah terkadang masih membutuhkan waktu-waktu tertentu, Pak, sebagai motivasi. Sama halnya misalnya gini, ketika ada tetangga kita umroh nih misalnya, wah nitip ya ini 100 real, tolong nanti kasihin di sono. Ayo, gimana itu? Kalau kita mau infak di sini kan sebenarnya boleh kan Pak? Tapi ngapain harus dititipin tetangga kita yang sedang umroh? Tolong nanti kasihin ke sono di Masjidil Haram misalnya gitu. Ya kan ya? Itu maksudnya apa? Dari sisi hukum dihukumi mubah, dihukumi boleh. Dari sisi fadhailul a'mal atau amal-amal yang diutamakan itu ada waktu-waktu tertentu. Sebagaimana kita infak di waktu subuh, ya. Terus kemudian ada misalnya sholat juga begitu, ada sholat di waktu sahur, ada misalnya. Jadi kita dalam hal beribadah pasti membutuhkan apa? Membutuhkan waktu-waktu yang diutamakan. Termasuk sedekah. Ada orang
saking pelitnya Pak, sedekah nunggu bulan Ramadan. Nunggu bulan Ramadan. Gitu. Ada yang model-model begitu. Orang sono bukan orang sini. Gitu. Jadi terkait tentang waktu, ya semuanya itu kembali lagi kepada fadhailul a'mal. Ini maksud saya kalau dalam ayat ini, ya, kenapa dulu Sayyidina Utsman itu terang-terangan mau membeli sumur, gitu ya Pak? Terang-terangan loh Pak, nggak sembunyi-sembunyi, ya. Kenapa dalam hal kita beribadah nih, ada ibadah-ibadah yang justru malah lebih baik diperlihatkan ke orang. Misalnya salat berjamaah. Salat berjamaah itu mau nggak mau harus dilihat oleh orang lain. Ada salat Jumat yang harus ngumpul dengan orang lain. Bahkan di saat di masjid-masjid lain tidak boleh ngumpul antara laki-laki dan perempuan, itu orang sedang ikhram, tawaf, malah ngumpul tuh Pak, laki-laki perempuan. Malah nggak boleh dipisah itu, malah nggak bisa itu dipisah tuh. Ya, artinya dalam hal ibadah kita kepada Allah ada hal-hal tertentu yang mungkin di kitanya itu bermasalah, tapi bagi Allah nggak masalah itu. Saya harus ngeluarin, misalnya saya infaknya nunggu punya gajian, nggak apa-apa kan, nggak harus kan. Itu artinya apa? Di sini sampai disebutkan masalah waktu, baik masalah kondisinya. Nah, dua-duanya semuanya berpotensi baik dan dua-duanya juga berpotensi buruk. Ini sering saya sampaikan. Allah ngasih kepada kita sakit dan sehat. Ibu lebih memilih yang mana? Sakit apa sehat? Bapak milih sehat kan? Karena Bapak menganggap sehat itu lebih gampang ibadah. Tapi ada orang yang sakit malah lebih enak. Gitu. Akhirnya nggak disuruh-suruh istrinya, ya kan lagi sakit kan nggak mungkin disuruh-suruh nyiram kan, nggak mungkin Pak, suruh nyuci piring kan nggak mungkin. Malah seneng dia. Maksud saya segala apa yang terjadi pada diri manusia itu menurut Allah itu sama gitu loh. Tinggal bagaimana kita mengelola niat hati kita. Kayak tadi saya bilang, sirron wa alaniyatan, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itu bagi Allah sama. Yang penting ya tadi, kalau kita sedang ngasihnya rahasia, tahu-tahu misalnya tahu-tahu megang HP, terus tahu-tahu transfer ke ustadznya misalnya gitu Pak. Misalnya nggak ada yang tahu kan Pak. Kalau dengan niat yang ikhlas tulus ya falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, terus kemudian infak lagi ke masjid. Infak ke masjid kalau bagi DKM itu yang penting banyak apa dikit? Banyak. Ikhlas nggak masalah. Nggak masalah itu menurut DKM-nya. Tanya Pak Thohir deh. Kita nyumbang 1 juta sama 100.000. 1 juta tetap. Apa yang ngasih nggak ikhlas Pak? Nggak masalah, nggak ikhlas. Itu urusan dia sama Allah. Yang penting banyak. Yang penting masjidnya tetap jadi. Itu maksudnya ini ada kalimat waktu, ada kalimat kondisi, sirran wa alaniyatan. Maksudnya dua-duanya berpotensi baik, dua-duanya berpotensi buruk. Malam hari itu kan identik dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Malam hari. Siang identik dengan apa? Terang-terangan. Makanya dikuatkan lagi dengan kalimat sirran wa ala niatan. Jadi kalau tadi ditanyakan tentang infak di waktu subuh, berarti nanti larinya kepada apa Pak? Kepada fadhailul a'mal. Itu ya kembali lagi, niat kita subuh itu tadi niatnya apa? Gitu. Ya. Makanya beribadah yang terbaik adalah beribadah yang adwamuhu, yang dawam, yang terus menerus, wa ingkola walaupun sedikit. Tapi itu jangan dijadikan dalil. Kata hadisnya sedikit kok.
Akhirnya infaknya sedikit terus ini. Ya masjidnya nggak jadi-jadi. Infaknya sedikit terus. Ini kaitannya tentang apa? Orang yang nafkah. Ada infak atau nafkah yang justru disunahkan itu terang-terangan. Yaitu apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah kenapa disunahkan terang-terangan? Karena itu syiar. Hukumnya wajib. Ya, Bapak ikhlas nggak ikhlas tetap zakat kan Pak? Tetap zakat. Makanya kalau bisa zakat fitrah itu jangan transfer. Mentang-mentang boleh, jangan transfer. Nenteng aja, nenteng beli beras dulu, nenteng. Kalau perlu langsung dikasih ke yang berhak menerimanya. Kalau memang di sini ada panitia, melalui panitia, nenteng aja. Karena itu syiar. Nanti akan apa tuh? Akan ditunjukkan ke khalayak umum tuh. Islam tuh begitu tuh, mau bagi-bagi. Mau saling membantu, saling berbagi, gitu. Itu terang-terangan. Nah, kalau yang sifatnya sedekah-sedekah sunnah, ya memang lebih baik apa? Lebih baik sir. Kalau yang itu. Jadi kalau yang sifatnya infak-infak yang sunnah, memang lebih baik apa? Lebih baik sir. Karena sirron itu, sembunyi-sembunyi itu lebih mendekatkan diri pada keikhlasan. Orang sholat aja Pak, sholat nih. Kalau saya suruh milih, kita suruh milih nih, apa sholat di saat AC nyala sama AC mati, milih yang mana Pak? AC nyala, kenapa? Kenapa Bu? Ya adem. Adem. Nah, adem itu menunjukkan ya adem gitu. Padahal ya sama sebetulnya kan Pak, sama sebetulnya. Kita sholat di siang hari dengan di malam hari. Lebih khusyuk mana Pak? Malam. Padahal harusnya sama. Harusnya ya di siang hari khusyuk, di malam hari khusyuk. Ya, kita doa di multazam sama doa di rumah. Lebih yakin mana dikabulkan itu? Multazam. Lu kenapa kok masih membutuhkan apa? Masih berwasilah membutuhkan tempat atau waktu itu. Nah, karena diperbolehkan ya udah nggak apa-apa, memang diperbolehkan kok. Makanya dalam urusan kita beribadah, sekali lagi kita terkadang masih membutuhkan suatu perantara, diantaranya waktu dan kondisi yang tadi itu. Ada kalimat yungfikuna, ada kalimat yahzanun. Nah ini nanti kembali kepada materi kita. Nih ini juz 3 kan? Juz 3 ya, benar ya? Juz 3 itu materi yang pertama. Walaupun sudah pertemuan keberapa ini, itu ada namanya isim nih, itu dilihat dari sisi bentuknya, di bentuknya itu ada dua isim ya Pak, ada apa? Ada dua. Ya, yang pertama namanya isim jamid, bukan jamet ya. Jamidun ya. Jamid. Yang kedua mustaq. Apa mustaq? Mustaq itu ya digantungkan, mustaq. Isim ada isim yang jamid, ada isim yang mustaq. Apa itu isim jamid? Kalau saya ngasih pengertian, gampangannya gini. Isim yang tidak ada fiilnya. Isim yang tidak ada fiilnya. Contohnya al-ardu, bumi. Ada enggak bentuk fiilnya? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada membumikan, tapi dicari bahasa Arabnya enggak ada.
Itu. Misalnya al-ma'u, air. Dalam bahasa Indonesia ada, mengairi. Tapi bahasanya bukan dari al-ma'. Nah, itu namanya isim apa? Jamid. Kalau isim mustaq, isim mustaq. Isim yang berasal dari fi'il. Isim yang apa ya? Yang berasal dari fi'il. Contoh. Misalnya ada kalimat masjidun. Isim bukan, Pak? Jamid apa mustaq? Mustaq. Jelas orang saya naruhnya di situ kan berarti mustaq. Enggak mungkin. Ya. Mustaq. Kenapa kok kalimat masjidun itu dikatakan isim mustaq? Karena ada kalimat sajada. Ya, ada fi'il madhi, bunyinya apa? Sajada. Ini fi'il. Berarti kalimat masjidun itu perubahan dari kalimat sajada. Kalau isim jamid, contohnya ya tadi, misalnya ada kalimat as-sama'u. Apa artinya? Langit. Ya, as-sama'u. Ternyata kalimat as-sama tidak ada bentuk fi'ilnya. Tidak ada bentuk apa? Fi'ilnya. Maka dinamakan apa? Jamid, isim jamid. Isim jamid itu nanti ada isim mausul itu termasuk jamid, isim isyarah termasuk jamid gitu ya. Termasuk nanti ada isim mustaq. Nah, isim mustaq inilah nanti yang akan dipelajari perubahan dari fi'il itu. Contoh di ayat yang tadi. Ada kalimat amwalahum. Ya. Dicoba amwalahum yang saya kotakin ini. Kalimat amwalahum ini isim. Tadi kan jamak taksir ya. Dia termasuk isim jamid apa mustaq? Amwala, harta. Termasuk kalau kita ngomong isim mustaq harus bisa menyebutkan fiilnya. Iya. Maka supaya aman jawabnya apa? Jamid. Supaya aman, supaya nggak ditanya lagi. Ya, kalau jawab mustaq harus ditanya fiilnya apa. Apa? Amwala. Jamid apa mustaq? Yaitu jamid. Tadi yang belum baca siapa? Yang belum baca? Yang belum baca. Ya, kerudung coklat. Ada kalimat al-laili. Al-laili, nah saya kotak ini. Jamid apa mustaq? Yang mana sih? Aduh, ya Allah ngumpet. Jamid. Karena memang tidak ada bentuk fiilnya. Tidak ada bentuk apa? Fiilnya. Misalnya ada kalimat khaufun. Khauf. Yang kerudung hitam. Khaufun, jamid apa mustaq? Mustaq. Karena ada bentuk fiilnya, yaitu apa? Khofa. Alhamdulillah, walaupun ngasal tapi benar. Itu ya Allah. Berikutnya Pak, ayo yang belakang nggak apa-apa nih. Robbi jamid apa mustaq? Kata Pak Thohir kalau jamid aman. Jamid apa mustaq? Robbi. Ya, kalau nggak tahu milihnya jamid, karena nanti ditanya. Nanti ada kalimat robba yurobbi.
Robbaba yurabbibu, artinya bukan menuhankan, bukan. Iya, iya. Tapi ada kalimat robba yurabbi, artinya mendidik. Kan kalimat robbi itu dimaknai Tuhan, itu penerjemahan yang paling mendekati. Maknanya itu, robbi itu murabbi, pendidik. Ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia ketika dimaknai di sisi pendidik mereka, maknanya jadi lain. Maka dalam penafsiran Robbi ay ilahun, yang dimaksud Tuhan. Gitu, Pak. Contoh lagi. Ada kalimat sirron. Sirron. Jamid apa mustaq? Ini. Mustaq. Karena ada kalimat yasir, bukan saroro, Pak. Saroro. Nanti bisa asal di kalimat sarro atau saroro. Asror itu loh, sirrun. Nah, itu namanya Pak. Rahasia. Walaupun begini, walaupun isim masdar itu ada yang mengatakan jamid, nggak apa-apa, ini perbedaan pendapat. Ya, isim masdar itu ada yang berpendapat dia jamid, dia bukan perubahan dari fi'il, enggak, memang aslinya itu. Nah, yang dimaksud dengan isim mustaq nih Pak, yang dimaksud dengan isim mustaq itu kan isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. 5 ini yang disebut sebagai isim mustaq. Apa tadi? Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Ada 5 ini. 5 inilah yang disebut sebagai isim mustaq. Selainnya ada yang berpendapat jamid, termasuk isim masdar. Termasuk isim masdar. Tapi supaya tadi saya lebih mengikuti pendapat yang mengatakan isim masdar itu termasuk mustaq. Karena ada kalimat tersebut ada bentuk fi'il, ada bentuk fi'ilnya. Contoh. Udah jam berapa ini? Contoh. Ada kalimat annasa. Nih, annasa. Isim, pasti isim. Jamid apa mustaq? Memanusiakan manusia. Tahu bahasa Indonesia itu. Iya. Ya. Nggak ada ya. Jadi kalimat annas tetap dikategorikan apa? Dikategorikan jamid. Tetap dikategorikan jamid. Misalnya ada kalimat al-jahilu. Isim tidak? Isim. Jamid apa mustaq? Al-jahilu. Orang yang bodoh kan? Berarti kan ada kalimat telah bodoh, sedang bodoh, membodohi, ya kan? Berarti bentuk fi'ilnya itu ada. Berarti al-jahilu termasuk apa? Termasuk mustaq, termasuk isim yang mustaq. Nah, apalagi kalimat al-jahilu itu bentuknya adalah isim fa'il. Makanya nanti dalam hal kita mempelajari isim jamid dan mustaq itu nanti terkait dengan susunan tasrif. Yaitu misalnya ada nanti madhi, terus kemudian mudhari', terus kemudian amar, terus kemudian masdar. Nah, baru tuh setelah masdar namanya isim
fa'il. Nah, ini namanya isim mustaq. Isim fa'il. Terus kemudian isim maf'ul. Namanya isim mustaq ini nanti. Terus kemudian ada zaman makan, ya, makan, terus kemudian ada isim alat. Nah, ini baru yang bawah ini namanya isim mustaq. Bawah namanya isim mustaq. Karena apa? Perubahan dari bentuk fi'il. Alat bahasa Indonesia. Nah, saya kalau nulis begini jadi ingat minggu lalu kayaknya ada sunnah mu'akad nih. Ada yang ngerjain nggak? Kok nggak ada yang setor? Iya. Ketika ketika gurunya dicuekin ini tanda-tanda ini. Ya, jadi nanti kita selanjutnya akan fokus kepada kalimat-kalimat mustaq yang ini. Ya, kalau jamid kan hanya sekedar pengenalan, oh ini jamid. Tapi kalau perubahan menjadi isim mustaq dari bentuk-bentuk fiil yang sudah pernah dipelajari, maka nanti ada rumus-rumus tersendiri. Terutama dari fiil-fiil yang sifatnya 3 huruf. Fiil-fiil sulasi mujarrad. Nah, nanti insya Allah dalam lain waktu kita pelajari lagi tentang isim mustaq. Isim jamid tadi apa? Isim yang tidak ada fiilnya, isim mustaq. Isim yang berasal dari fiil, isim yang perubahan dari fiil. Untuk mendeteksi apakah itu isim jamid atau mustaq, sebetulnya tidak perlu ditasrif, tapi selama kita tahu pola isim fa'il, pola isim maf'ul, pola isim zaman, isim makan, sudah. Ya, yang penting tahu pola yang saya kotakin ini. Pola isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim alat. Kalau tahu polanya, baik berupa jamak maupun mufrad, maka dinamakan isim mustaq. Contoh. Ada kalimat, misalnya ya, contoh ya. Misalnya ada kalimat madarisun. Apa artinya? Madarisun. Madarisun. Kenapa? Ya, tanda-tanda ini, tanda-tanda. Nyuruh selesai. Madarisun itu jamak dari kalimat madrasatun, ya. Madrasah. Madrasatun madarisun. Walaupun bentuknya jamak taksir, tapi kalau itu perubahan dari kalimat fiil, maka dinamakan apa? Mustaq. Maka itu dinamakan mustaq. Ya, itu banyak sekali nanti contoh-contoh yang lain yang kaitannya tentang isim mustaq. Makanya yang perlu pembahasan memang isim mustaq. Kalau isim jamid kita cukup tahu apa? Artinya. Tahu terjemahnya, tahu artinya, insya Allah kita tahu oh ini jamid itu atau mustaq. Tapi kalau mustaq kan harus tahu bentuknya. Apakah ini isim fa'il, isim maf'ul, atau kita tahu tentang bentuk fiilnya. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.